Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul potongan sayuran beserta penerapannya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ninda Gustia dengan NIM akhir 044. Ada teman saya yang bernama Bilkis Indar Paramasa dengan NIM akhir 044. Selanjutnya ada Hadun Hasana dengan NIM akhir 140. Nah, yang pertama ada pengertian potongan sayuran. Menurut Suhardini 2019, potongan sayuran merupakan tahap persiapan bahan yang dilakukan untuk menyederhanakan proses pengolahan, mempercepat pemasakan, dan meningkatkan penyajian makanan. Potongan sayuran juga dapat disimpulkan bahwa proses yang dilakukan sebelum pengolahan sayuran dengan membentuk, mengiris, mencacah, atau mencacah bahan-bahan sesuai dengan ukuran, bentuk, dan fungsi yang diinginkan dalam sebuah hidangan. Potongan sayuran ini juga keterampilan kuliner dasar yang harus dikuasai seorang koki untuk menghasilkan hidangan yang menarik dengan profil rasa yang seimbang dan tekstur yang sesuai. Potongan sayuran memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mempermudah proses memasak, memperindah penampilan hidangan, menyamakan tekstur, serta menyesuaikan fungsi dalam sebuah masakan. Selain itu, potongan potongan dengan bentuk dan ukuran yang seragam akan menghasilkan kematangan yang merata. Bentuk potongan juga dapat memperindah sajian, contohnya seperti potongan dadu untuk tumisan, potongan serong untuk sop, potongan tipis untuk lalapan, atau potongan hias untuk garnish. Next slide. Nah, selanjutnya ada macam-macam potongan sayuran. Yang pertama ada julienne. Julienne ini memiliki ukuran 4 4 kali 0,2 kali 0,2 dengan bentuknya rapi. Julienne ini sering digunakan untuk wortel, kentang, atau paprika pada tumisan dan salad. Selanjutnya ada batonet. Batonet ini memiliki ukuran 5 cm kali 0,5 kali 0,5 yang digunakan untuk kentang goreng, sayuran sup, dan lauk rebus. Selanjutnya ada brunoise. Brunoise ini memiliki ukuran dadu kecil dengan ukuran 0,3 cm dan potongan ini sering digunakan untuk irisan omelet, sup, atau garnish. Selanjutnya ada paisan. Paisan ini merupakan potongan tipis yang berbentuk segitiga dengan ukuran 1 cm kali 1 cm kali 0,2 cm. Cocok untuk hidangan sup bening atau sayuran tumis ringan. Selanjutnya ada sifonet. Sifonet ini irisan halus yang memanjang untuk daun dengan ukuran 0,3 cm yang digunakan pada bahan berdaun seperti kol, bayam, dan selada. Selanjutnya ada rondelle. Rondelle ini irisan melingkar yang cocok digunakan untuk sayuran wortel, timun, atau terong. Selanjutnya ada lozeng. Lozeng ini memiliki bentuk yang seperti ketupat yang digunakan untuk hiasan atau garnish. Yang terakhir ada emins. Emin ini cincangan halus yang biasanya digunakan untuk bawang seledri atau bumbu halus. Seled- Aku turun. Yang selanjutnya ada fungsi potongan sayuran. Fungsi potongan ini sangat penting dalam proses memasak maupun penyajian hidangan. Potongan sayuran ini membantu untuk mempercepat proses pemasakan karena luas permukaan sayuran menjadi lebih besar, sehingga panas dapat menyerap dengan cepat dan merata. Selain itu, potongan dengan ukuran seragam juga membuat sayuran matang secara bersamaan, sehingga mempunyai tekstur lebih konsisten dan cita rasa masakannya tetap terjaga. Dari sisi penampilannya, potongan sayuran juga berfungsi untuk memperindah hidangan karena bentuk potongannya yang sering dapat menambah daya tarik visual makanan. Tidak hanya itu saja, tetapi setiap jenis potongan memiliki kegunaan tertentu. Misalnya seperti potongan besar yang digunakan untuk sup agar sayuran tidak mudah hancur. Selanjutnya ada potongan kecil untuk tumisan agar lebih matang atau potongan hias yang berfungsi untuk mempercantik sajian. Next slide. Selanjutnya itu ada teknik potongan sayuran. Teknik pemotongan sayuran harus memperhatikan ketajaman pisau, keamanan kerja, dan ketepatan ukuran. Untuk teknik yang benar yaitu ada persiapan bahan,
Pastikan sayuran bebas dari tanah dan pestisida dengan mencucinya hingga bersih. Yang kedua ada penataan peralatan. Pastikan pisau tajam, tangan kering, dan tangan bersih yang siap sedia. Yang ketiga, penempatan tangan. Lengkungan ujung jari ke dalam menjadi bentuk cakar untuk menjauhkan jari jari dari jalur pisau. Yang keempat ada metode pemotongan. Gunakan gerakan pemotongan yang halus, hindari tekanan yang kuat yang dapat merusak produk. Yang kelima ada ukuran seragam. Agar matang merata dan tampilan menarik, ukuran harus seragam. Yang keenam ada kebersihan meja kerja, yaitu dengan menjaga kebersihan meja kerja untuk mencegah sayuran mentah dari kontaminasi silang dengan makanan lain. Lalu selanjutnya ada bahan potongan sayuran. Yang pertama itu ada wortel. Wortel dapat dipotong dadu atau julienne, batonet atau slice. Yang kedua ada timun dan tomat, sering dipotong slice atau dadu. Yang ketiga ada kentang, bisa dipotong julienne, batonet, dice atau wedges. Yang keempat ada kol, sering dipotong tipis memanjang untuk salad atau tumisan. Yang kelima ada bawang bombay, cocok dipotong untuk potongan dadu atau cincang untuk bumbu tumisan. Yang keenam ada seledri dan daun bawang, bisa digunakan dalam potongan cincang atau julienne. Yang selanjutnya ada alat potongan sayuran. Yang pertama yaitu ada pisau masak atau chef knife, yaitu berfungsi untuk mengiris, mencacah berbagai macam sayuran. Yang kedua ada pisau serbaguna, cocok untuk mengupas atau mengiris sayuran kecil selain untuk membuat elemen dekoratif. Yang ketiga ada pisau roti cocok digunakan memotong sayuran yang memiliki lapisan luar yang keras seperti tomat. Yang keempat ada pisau sontaku bisa digunakan untuk membuat irisan tipis dan mencacah sayuran halus dengan cara efisien. Yang kelima ada mandolin slicer, alat yang digunakan untuk memotong sayuran untuk mendapatkan irisan yang seragam dan tipis. Yang keenam ada pengupas sayur, berfungsi untuk mengupas kulit sayuran luar seperti wortel, kentang, dan timun. Yang ketujuh, ada talenan berfungsi sebagai alas saat memotong untuk memastikan keamanan dan kebersihan sayuran. Yang kedelapan, ada gunting digunakan untuk memotong daun bawang, seledri, atau potongan kecil sayuran lainnya. Yang kesembilan, ada sahan pisau untuk membuat pisau lebih tajam sehingga hasil potongan sayuran menjadi lebih rapi. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada kriteria hasil potongan sayuran. Yang pertama yaitu bentuk dan ukuran. Jadi bentuk ukuran ini itu harus sesuai dengan seragam dengan jenis potongan. Lalu ada kerapian. Nah, setiap potongan itu harus bersih, utuh, dan tidak ada kerusakan. Terus yang ketiga ini ada ketetapan teknik. Jadi menggunakan pisau dengan sisi dan teknik yang benar, yang sudah diajarkan tadi dan dijelaskan. Lalu ada kebersihan kerja. Jadi alat, bahan, dan area kerja itu kalau bisa udah bersih semua. Terus yang terakhir ini ada persiapan penyajian. Setiap potongan itu harus sesuai bentuk, menarik, dan siap untuk digunakan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Terus, oke baik, selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Jadi setiap potongan sayuran itu merupakan langkah dasar, namun sangat penting dalam dunia kuliner. Melalui teknik pemotongan yang tepat, sayuran tidak hanya lebih mudah diolah dan cepat matang, tapi juga memberikan tampilan yang menarik dan rasa yang lebih optimal. Setiap jenis potongan itu memiliki fungsi dan karakteristik tersendiri sesuai kebutuhan hidangan, seperti chiffonet untuk daun, julienne untuk sayur batang, hingga dice untuk potongan dadu. Jadi pemilihan alat yang sesuai juga berperan penting dalam menghasilkan potongan yang rapi dan efisien. Dengan demikian ini kemampuan memahami dan menguasai berbagai teknik potongan sayuran itu bisa menjadi keterampilan esensial bagi siapapun yang ingin menghasilkan hidangan berkualitas, baik dari segi rasa maupun estetika penyajian. Mungkin dari kelompok kami penjelasan seperti itu saja. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.